Shalom Bapak Ibu, warga jemaat GKP Resort Jaya 1. Kita berjumpa kembali, ini untuk yang ketiga kalinya kita akan melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Kiranya semua warga jemaat dengan setia melakukan ibadah di rumah masing-masing sesuai anjuran pemerintah kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan, firman yang berkuasa di dalam kehidupan kita, menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan kita bersyukur pada Minggu Palmarum tertulis dalam Yohanes 12 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menyambut seseorang yang kita kasihi, menyambut seseorang yang penting tentulah membutuhkan persiapan dan merupakan momen yang sangat kita nanti-nantikan. Misalnya orang tua yang menyambut kedatangan anaknya yang sudah lama merantau ke kota yang lain karena studi, atau seorang anak yang menyambut kedatangan orang tuanya ke rumahnya karena sudah lama tidak berjumpa. 2 tahun lalu saya pernah mengikuti International Council of Women yang dihadiri para perempuan dari berbagai negara. Pertemuan tersebut dibuka oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo, maka berbagai macam dilakukan persiapan untuk menyambut Bapak Presiden tersebut. Namun bagaimanapun pengawalan yang ketat terhadap Presiden tidak membuat para peserta, yaitu para perempuan, mundur untuk bertemu secara dekat dan ingin bersalaman dengan Presiden, bahkan ngajak foto selfie. Pengalaman saya dalam berjemaat juga banyak merasakan sukacita ketika berkunjung ke rumah warga jemaat dan merasakan bagaimana mereka menyambut ketika pendetanya datang. Dari berbagai pengalaman-pengalaman itu, saya tidak bisa menceritakannya secara keseluruhan, akan tetapi saya menyampaikan 2 pengalaman yang menarik. Yang pertama, ketika tahun-tahun lalu, setiap kali kami akan mengunjungi Ibu Penatua Emeritus yang sudah almarhum, Ibu SB Syahan Buru Tampo Bolon,
yang adalah ibunda dari guru jemaat kita, Bapak Penatua Emerha Siahan, dan kami lebih suka memanggilnya Opung. Hal yang menarik adalah pada saat mau berkunjung, Opung ini setiap dalam 5 menit akan bertelepon untuk menanyakan sudah di mana posisi kami. Ketika kami sudah sampai di depan rumahnya, Opung ini sudah menunggu di depan pintu rumahnya dengan duduk di kursi roda menyambut kami dengan senyumnya yang khas. Yang kedua, pengalaman yang kedua, ketika tim Diakonia GKP Depok melakukan kunjungan kasih ke rumah-rumah jemaat, kami berkesempatan juga mengunjungi seorang ibu lansia, Inang Opung Muji, Buru Manulang. Tanpa kami sangka, sambutan Inang ini sangat membuat saya terkesan, sebab Inang ini sudah mempersiapkan makanan yang dimasaknya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, saat ini kita memasuki Minggu Palmarum. Palmarum berasal dari kata palem, artinya mare-mare. Palmarum ini mengingatkan kita akan suatu peristiwa penting dalam misi Yesus. Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, orang banyak menyambut dengan meletakkan daun palem atau palma. Kedatangan Yesus ke Yerusalem memang sudah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria, dan Yesus juga sudah mengetahui bahwa perjalanan misinya hampir mencapai garis akhir. Sesungguhnya apa yang membuat orang banyak datang menyambut Yesus? Dalam teks ini sangat jelas sekali, mereka datang untuk merayakan pesta Paskah. Orang banyak itu adalah juga merupakan orang-orang yang sudah menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh Yesus, yaitu ketika membangkitkan Lazarus keluar dari kubur. Bahkan orang banyak itu juga ingin melihat Lazarus. Orang banyak itu juga termasuk orang-orang Farisi dan imam-imam kepala. Tapi ketika orang-orang Farisi melihat bagaimana orang banyak itu menyambut Yesus, orang Farisi itu merasa kecewa. Orang Farisi itu merasa ditinggalkan oleh orang banyak. Maka orang Farisi saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lain. Mereka berkata, "Kamu lihat sendiri, kamu tidak berhasil. Lihatlah, justru seluruh dunia datang mengikut dia. Kamu tidak berhasil membunuh Lazarus. Kamu tidak berhasil membuat orang banyak itu kembali kepada imam-imam kepala. Kamu tidak berhasil membuat orang banyak itu meninggalkan Yesus." Bahkan di ayat sebelumnya di dalam teks ini, mereka bersepakat untuk membunuh Lazarus. Karena kebangkitan Lazarus sudah membuat orang banyak meninggalkan mereka dan menjadi percaya kepada Yesus. Mari kita lihat apa yang dilakukan orang banyak untuk menyambut Yesus di dalam teks ini. Yang pertama, dikatakan di dalam teks ini, mengambil daun palem dan menyongsong dia sambil berseru, "Hosana, Hosana." Di Injil Markus dituliskan bukan hanya daun palem atau ranting-ranting daun yang dihamparkan di jalan, tetapi pakaian mereka pun dihamparkan di jalan yang dilalui Yesus ketika mengendarai keledai. Seruan Hosana berarti selamatkanlah, selamatkanlah. Mereka mempercayai bahwa yang datang itu adalah Raja Israel. Dengan harapan mereka beroleh keselamatan, beroleh pembebasan dari pemerintah Romawi yang sedang menjajah mereka.
Mereka mengharapkan Yesus datang sebagai raja yang membebaskan mereka dari musuh mereka. Yohanes sendiri justru menegaskan bahwa peristiwa penyaliban adalah peristiwa pemuliaan Yesus sebagai raja. Hal ini bisa kita lihat di dalam Yohanes 19 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Di situ dituliskan, Pilatus menaruh sebuah tulisan dalam 3 bahasa, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Raja orang Yahudi. Demikian juga dalam Yohanes 18 ayat 33, Pilatus bertanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Engkau inikah raja orang Yahudi? Maka dalam teks ini, Injil Yohanes dengan jelas bahwa Yohanes sendiri menegaskan bahwa peristiwa penyaliban adalah peristiwa pemulihan Yesus sebagai raja. Yang kedua, orang banyak menyerukan Hosana, yang berarti juga mengagungkan dan meninggikan Tuhan. Mereka sungguh merasakan kebahagiaan karena bisa menyambut dan bertemu dengan Yesus. Mereka mengeluh-elukan Yesus yang masuk ke kota Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini minggu ketiga kalinya kita melakukan ibadah di rumah masing-masing. Dulu sebelum wabah corona, ada beberapa tempat, ada beberapa daerah yang di rumahnya tidak bisa dilakukan ibadah rumah tangga. Sehingga ketika jadwal di rumahnya dialihkan ke gereja. Tapi sekarang siapa yang melarang? Justru saat ini dianjurkan ibadah di rumah masing-masing sebagai usaha mencegah penularan COVID-19. Ibadah di gereja sudah berpindah tempat di rumah masing-masing karena wabah corona. Namun intinya adalah penyerahan diri bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber keselamatan, sumber pertolongan. Tuhanlah satu-satunya sumber kesembuhan dan sumber kehidupan. Maka jika wabah corona ini berlalu, tetaplah pelihara hidup peribadatan di rumah masing-masing. Tetap berikan waktu untuk berdoa bersama-sama, membaca firman Tuhan bersama-sama dengan keluarga, dengan anak-anak. Seruan pemerintah, tetap di rumah, jangan kemana-mana, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah di rumah. Tentu membosankan, bisa jadi membosankan. Kehilangan mata pencaharian bisa jadi. Tapi yakinlah, semua ada nilai positifnya. Dan kita meyakini semua ini terjadi atas sepengetahuan Allah. Karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, pemuda-pemudi, anak-anak sekolah minggu, doa dan harapan kita, wabah ini cepat berlalu. Kita harus yakin bahwa Allah menjadi raja dalam penderitaan kita saat ini. Sambutlah Yesus selalu dalam keluarga kita masing-masing sebagai raja yang menderita untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Selamat Minggu Palmarum. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa di sorga, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allah Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, Raja Gereja,
Raja di atas segala raja, Raja yang menyelamatkan kami, yang memberi kepada kami kekuatan, pembebasan. Dan hingga pada saat ini kami mempercayai Engkau ya Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ingatlah akan kasih setiamu kepada seluruh umat ciptaan, kepada seluruh bangsa dan negara kami, kepada seluruh jemaat-Mu, kepada seluruh keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami serahkan kepadamu ya Yesus Kristus, Raja kehidupan kami, yang menguasai hidup kami hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.